Kemudian yang ketiga, CP, TP, dan ATP untuk fase A, SD kelas 1, 2. Ini contoh. Bilangan. Nah, pada akhir fase A, peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan, mengurutkan bilangan cacah sampai dengan 999 dengan menggunakan sistem nilai tempat. Peserta didik dapat menentukan letak suatu bilangan pada garis bilangan, perserahan dan pengurangannya dengan cara membilang dan mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakan dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik juga dapat mendeskripsikan bilangan pecahan sederhana, setengah, seperempat, dan seperdelapan dalam bentuk representasi visualnya. Kemudian contoh nih aljabar. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 999 serta dapat membaca, meneruskan, mengungkapkan pola gambar atau objek yang berulang dan pola bilangan besar dan mengecil, membesar dan mengecil. Kemudian pengukuran. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengukur, membandingkan, dan mengurutkan panjang, berat, luas, dan volume kapasitas menggunakan satuan tidak baku. Peserta didik juga dapat mengenal dan membandingkan satuan baku untuk panjang sentimeter, meter, berat gram, kilogram, dan waktu detik, menit, atau jam. Geometri. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal, mendeskripsikan ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar, segi 4, segi 3, segi banyak, dan lingkaran, dan bangun ruang, balok, dan kubus. Peserta didik dapat menyusun pengubinan dan berbagai bentuk bangun datar. Peserta didik dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain, kanan, kiri, depan, belakang, ya, seperti itu. Yang terakhir, analisa data dan peluang. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan gambar. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu bisa unduh di Google Drive yang sudah kami sediakan capaian pembelajaran. Kelas 1 semester 1, alur tahapan belajar. Di Bapak Ibu nanti bisa menentukan JP-nya, jam pelajaran dalam satu semester. Misal bilangan, alur tahapan belajarnya 1.1 kompetensi berarti ya. Mengenal dan mengurutkan bilangan cacah sampai 20. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa menentukan jam pelajaran dalam satu semester kira-kira anak harus selesai kapan. Nah, ya, contoh ini 5 jam misalkan seperti itu. Kemudian mengenal dan mengurutkan bilangan cacah sampai 100, maksimal 2 bilangan. Nah, ini ditarget dalam satu semester mungkin 5 jam. Nah, kemudian 1.3 menentukan nilai tempat sebuah bilangan sampai 100. Nah, CP-nya 5. Proyek bilangan 1, contoh nih. Subkompetensi. Membandingkan lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, ini kira-kira anak itu menguasai ini cukup dalam satu semester berapa jam. Nah, ini kita tentukan 3 jam, 3 CP. Kemudian membilang lompat atau menentukan kelipatannya sampai dengan 10. Oh, ini cukup 2 jam, misalkan seperti itu. Kemudian membilang maju atau mundur mencapai bilangan yang dituju. Nah, proyek bilangan 2. Ya.
Ini kita tentukan 5 jam, 5 jam. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian teknik pengukuran. Nah, dalam mengukur dan membandingkan panjang dua buah benda menggunakan satuan tidak baku dengan membilangkan banyak benda. Kira-kira ini kita beri notasi 3 JP dalam 1 semester. Kemudian mengukur dan membandingkan luas dua buah benda lebih luas atau lebih sempit dengan satuan tidak baku. Ini 2 JP. Mengukur volume sebuah wadah menggunakan satuan tidak baku dengan membilangkan banyak benda seperti biji, congklak, kelereng, dan sebagainya. Proyek pengukuran 1 ini kita tentukan 2 dan 5 JP untuk proyek pengukuran 1. Jadi sebenarnya yang namanya kurikulum ini Bapak Ibu harus berani menentukan, membuat konsep sendiri, jadi melalui COSPE-nya. Tapi alur-alurnya harus jelas dari TP, JP, JP, TP, ATP. Kemudian geometri. Contoh ini. Mengenal dan mengklasifikasi berbagai bentuk bidang datar. Ada segitiga, segi empat, segi banyak. Oh, ini kira-kira anak cukup 3 JP. Kemudian mengenal dan klasifikasi berbagai bentuk bangunan datar dengan sisi lurus dan sisi lengkung, lingkaran, cukup 2 JP. Mengidentifikasi dan membedakan berbagai bentuk bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Ini cukup 3 JP. Nah, proyek geometri 1 bisa 5 JP. Kemudian mengenal dan mengidentifikasi bidang datar yang simetris dan dengan melipat. Simetris dengan melipat. Ini cukup 5 JP, misalkan seperti itu dalam 1 semester. Mengenal dan mengidentifikasi posisi relatif sebuah benda dari benda lain, 5 JP. Kemudian mengidentifikasi pergerakan maju, belok kiri, belok kanan dari sebuah tempat ke tempat lain pada sebuah kisi atau grid sederhana. Nah, ini kita tentukan 5 JP. Proyek geometri 2-nya 5 JP. Jadi kalau di total dalam 1 semester ini ada 80 JP. Kira-kira itu Bapak Ibu. Masih di fase A kelas 1 semester 2. Nah, domain, alur tahapan belajar, dan JP. Aljabar. Menggandakan bilangan dengan menambahkan 2 bilangan yang sama, 5 JP. Mengidentifikasi bilangan genap dengan bilangan ganjil berdasarkan konsep menggandakan, 5 JP, dan sebagainya. Terus kemudian pengukuran, mengidentifikasi dan menentukan kronologi sebuah kegiatan dengan mengurutkan kejadian sebelum dan sesudah, 3 JP. Mengenal hari dalam seminggu dalam menghitung jumlah hari minggu, bulan dalam 1 tahun dengan melihat kalender, 2 JP. Selanjutnya mengenal durasi hari dan menghitung mundur atau maju hari tertentu, 2 JP. Proyek pengukuran 2, 5 JP. Nah, kira-kira seperti itu. Itu Bapak Ibu konsep-konsepnya yang harus kita berani menentukan JP-nya. Kemudian analisis data dan statistik. Yang pertama mengenal dan menggunakan turus tally sebagai representatif sebuah bilangan cacah, 3 JP. Mengenal dan menggunakan diagram gambar atau pitagraf sebagai representasi sebuah bilangan cacah, 2 JP. Mengenal dan menggunakan diagram batang atau bar graph sebagai representasi bilangan cacah, 3 JP. Nah, kemudian proyek analisis data dan statistik 1, 5 JP.
Selanjutnya, memprediksi peluang dari sebuah peristiwa pasti dan tidak mungkin terjadi. Ya, 5JP. Menganalisa peluang sebuah peristiwa dari data yang diberikan. 5JP. Memberikan skala probabilitas angka kemungkinan yang terjadi dan 1 untuk pasti terjadi. Jadi 0 itu tidak mungkin terjadi dan 1 untuk tidak pasti terjadi. 1 untuk pasti terjadi. 0 berarti tidak, kalau 1 berarti iya. Pada sebuah peristiwa proyek analisis data statik 2, 8JP. Total semuanya dalam semester 2, 80 JP. Kelas 2, semester 1, masih di fase A. Bilangan, mengenal dan mengurutkan bilangan cacah sampai 999, maksimum 3 bilangan. 5JP, menentukan nilai tempat sebuah bilangan sampai 999, 5JP, menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dengan membilang baju dan mundur, 5JP. Proyek bilangan 1, 5JP, menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, berantai dari bilangan yang sama, 3JP. Kemudian mendeskripsikan bilangan pecahan sebagai bagian dari bilangan cacah yang utuh, 2JP. Menggabungkan pecahan yang sama hingga berjumlah 1, 5JP. Proyek bilangan 2, 5JP. Kemudian domain pengukuran. Lalu tahapan belajar. Mengukur panjang dengan pembilangan pengukuran seperti penggaris, sentimeter, dan kira-kira 3JP. Mengukur berat sebuah benda dengan timbangan tepung, gram, dan timbangan badan, kilo. 2JP. Mengukur volume kapasitas sebuah benda dengan gelas ukur, mili, dan liter, 2JP. Proyek pengukuran 1, 5JP. Kira-kira proyek-proyek itu penting dikasih 5JP. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi nanti terserah Bapak Ibu di lapangan. Namun ini sebagai tolok ukur kira-kira seperti itu. Nanti yang menentukan Bapak Ibu mau di berapa aja disesuaikan dengan anjuran dari direktorat untuk implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Geometri, masih di domain geometri, alur tahapan belajar. Mengenal dan mengklasifikasi bentuk bangun ruang dengan sisi datar dan rusuk lurus, balok dan kubus, 3JP. Mengenal konsep volume dengan menumpuk bidang datar persegi yang sama untuk membentuk sebuah JP. Mengenal keterbilangan bentuk bangun ruang dengan sisi datar, rusuk lurus, balok, dan kubus, 3JP. Ya, kemudian proyek geometri satunya 5JP. Selanjutnya, masih di geometri, alur tahapan belajar, mengenal dan mengidentifikasi ciri-ciri bidang datar yang memiliki sumbu simetri, 5JP. Kemudian mengenal koordinat dengan mel bilangan naik ke kanan menuju posisi sebuah benda dari titik 0, 5JP. 6. Mengenal transformasi dengan membalik atau flip, 5JP. Proyek geometri 2-nya 5JP. Jadi total masih 80 JP. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini contoh TP ATP Matematika fase A. Nah, selanjutnya yaitu di semester 2, domain alur tahapan pembelajaran CP. Aljabar, nah, alur tahapan belajar. Yang pertama,
menyelesaikan kalimat bilangan sederhana dengan mengelompokkan bilangan dengan nilai tempat yang sama. JP-nya 5. Menyelesaikan kalimat bilangan sederhana dengan menggunakan operasi penjumlahan bilangan cacah sampai bilangan 999, 5 JP. Selanjutnya, menyelesaikan kalimat bilangan sederhana menggunakan operasi pengurangan bilangan cacah sampai hingga bilangan 999, 5 JP. Proyek Aljabar 1, 5 JP. Kemudian alur tahapan belajar yang keempat, menyelesaikan masih di aljabar, menyelesaikan kalimat bilangan sederhana berupa penjumlahan dan pengurangan mengenal fungsi dengan tertentu lebih dari 1, 2 JP. Selanjutnya, mengidentifikasi, menduplikasi, dan mengembilangan pola bilangan membesar dan mengecil. Nah, ini 5 JP. Proyek Aljabar 2, 5 JP. Belajarnya yang pertama, mengenal waktu jam dengan melihat pergerakan jarum pendek pada bilangan di muka jam, 3 JP. Mengenal waktu menit dan melihat pergerakan jarum panjang pada bilangan di muka jam, 2 JP. Membaca waktu dengan melihat posisi jarum panjang dan jarum pendek di muka jam, posisi tepat dan setengah, cukup 2 JP. Proyek pengukuran 2, 5 JP. Analisis dan data statistik. Nah, alur tahapan belajarnya yang pertama, merepresentasikan sebuah survei sederhana dengan turus tally, 3 JP. Merepresentasikan sebuah survei sederhana dengan diagram gambar, 2 JP. Yang ketiga, merepresentasikan sebuah survei sederhana dengan diagram batang, 3 JP. Proyek analisis data dan statistik 1, 5 JP. Selanjutnya, menilai peluang wajar fair untuk tidak wajar unfair dari sebuah peristiwa, 5 JP. Kemudian memprediksi peluang dari sebuah peristiwa yang pasti 0, mungkin setengah, dan tidak mungkin terjadi adalah 1, 5 JP. Kemudian memprediksi peristiwa yang akan terjadi dengan melihat peluang terbesar dan terkecil, 5 JP. Proyek analisis data dan statistik 2, 5 JP. Total pembelajarannya 80 JP. Contoh CP, TP, dan ATP, jenjang SMP, SMA, atau SMK. Bapak Ibu nanti bisa mengunduh TP dalam fasenya, yaitu kalau SMP fase D, sedangkan SMA fase E, SMK fase E kelas 10, ya, SMA dan SMK ini fase E di kelas 10 semua. Bapak Ibu bisa mengunduh contoh-contoh link di Google Drive yang kami sediakan. Akhir kata, kurikulum Merdeka memberikan kesempatan pada guru dan murid untuk menikmati keseruan proses belajar. Jadi jangan sampai terjebak kembali ke dalam perangkap rutinitas administrasi pembelajaran. Artinya Bapak Ibu sebagai pendidik, ayo bareng-bareng bersama kami bagaimana menuntun, membimbing, mendampingi peserta didik untuk kreatif, inovatif, kolaboratif. Kira-kira itu Bapak Ibu.